kita akan berkenalan dengan Canva. Bagi yang belum kenal, tak kenal maka tak sayang, maka harus tahu dulu, berkenalan dulu. Canva. Kalau kita dulu waktu sekolah mungkin, atau anaknya Bapak Ibu, anaknya jenengan, biasanya ada tugas menggambar, ya kan? Melukis, kita butuh kanvas. Kalau ini aplikasinya namanya Canva, fungsinya sama untuk media menggambar. Cuman satunya secara langsung, secara nyata, kalau ini secara aplikasi, peruntukannya seperti itu. Ya, kenapa kita menggunakan Canva, Bapak Ibu? Kalau tadi melihat videonya, saya rasa sudah cukup jelas perbedaannya ya. Jadi kita pun saya memang nggak ahli Mas Yogi membuat desain gitu. Tapi dengan bantuan alat, alhamdulillah bakat mendesain saya muncul. Ya salah satunya menggunakan Canva ini. Dan dulu waktu sering diminta tolong sama pimpinan kita untuk mendesain dalam waktu yang singkat, nah ini 5 menit harus jadi Sugiarto. Nah ini biasanya yang saya gunakan. Jurusnya ini, rahasianya ini. Jadi untuk pemula memang cocok. Kemudian untuk yang nomor 2 ini saya rasa sudah bukan jadi rahasia lagi ya. Tapi Bapak Ibu juga sudah melihat hasilnya sendiri. Perbedaannya apa? Sebelum dan sesudah dipermak. Yang ketiga, efektif, inovatif, efisien. Bayangkan kalau kita menggunakan aplikasi lain, nah kita belum ahlinya, itu biasanya memakan waktu yang cukup lama sekali. Untuk mendesain menggunakan Corel, belum salah pencet, belum kita harus beli lisensi ori-nya, karena sekarang untuk Corel ini nyari crack-nya sudah sangat susah. Kita connect internet, keblokir terus gitu. Mau nggak mau harus beli lisensi yang ori harganya juga lumayan mahal gitu. Kalau kita menggunakan Canva sebenarnya ada yang versi berbayar kalau memang pengen lebih elegan. Tapi untuk versi free-nya saja, versi gratisnya saja, ternyata sudah sangat cukup membantu kita. Banyak hal yang kita sudah cukup terbantu. Jadi ini sudah terbukti efektif, inovatif, efisien. Yang ketiga, kalau tampilan kita menarik, media ajar, bahan ajar kita menarik, tentunya nanti peserta didik kita juga nanti akan tertarik. Sama, nanti Bapak Ibu di sini ada penilik sama pengawas, ketika paparan materinya jenengan baik, bagus. Biasanya kan ngajar tentang 8 standar nasional pendidikan ya kan, PowerPoint-nya bagus. Ini sudah jadi bekal perang awal kita, meyakinkan audiens kita, meyakinkan peserta didik kita. Pasti dijamin orangnya akan tertarik mengikuti. Walaupun kelasnya dari pagi sampai sore. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita habis presentasi aja, paparannya nggak menarik, 5 menit saya jamin pesertanya sudah banyak yang ngantuk, banyak yang tidur, biasanya kayak gitu. Belum lagi nanti izin keluar masuk ke kamar mandi, ya kan? Sama, murid kita nanti juga sama seperti itu. Kalau tampilan kita, cara mempresentasikan kita kurang baik, ya biasanya akan terjadi kebosanan. Tapi kalau menarik, itu nanti juga akan masuk di ingatan jangka panjang peserta didik kita, dijamin seperti itu. Ya. Kenapa sih kita kemarin mengajarkan tentang media-media pembelajaran yang mungkin beda dengan yang lain ya? Kalau kelas lain, biasanya Bapak Ibu ikut seminar banyak berteori, kalau di kelas ini kami inginnya nggak hanya sekedar teori, tapi ada bukti, ada prakteknya gitu. Itu kenapa sih kita ngajarkan di vaksin ini materi-materinya yang ada audiovisual, ada pendengaran, ya kan? Kemudian YouTube itu sudah hypermedia, ya kan? Kemudian kita juga ngajarin tentang ini ya, tentang salah satunya desain grafis menggunakan Canva, ada gambar warna-warni, gerak. Kenapa sih kita selalu berorientasinya pada gerak sama warna gitu, gambar sama warna? Nah, ternyata teorinya ini gitu. Ini penelitiannya si Gardner, seorang pakar otak di Australia, itu mengatakan bahwa ternyata dengan gambar dan warna, itu otak kita lebih tertarik, karena itu adalah makanan otak kita. Sekarang Bapak Ibu bayangkan ketika Bapak Ibu zaman dulu, mungkin di tahun 70-an atau 80-an, kebetulan saya belum lahir, mungkin Bapak Ibu sudah lahir ya, ada yang sudah lahir, ada TV belum berwarna, TV-nya masih hitam putih. Dengan sekarang TV yang berwarna, kira-kira senang mana? Pasti saya jamin senang TV yang berwarna. Sama, buku-buku zaman dulu itu banyak tekstual banget,
banyak tulisan-tulisan, tulisannya yang banyak hitam putih lagi, gambarnya juga hitam putih. Dengan buku-buku yang sekarang didesain menjadi buku-buku yang interaktif, tulisannya sedikit tapi gambarnya banyak, warna-warni. Ternyata anak-anak peserta didik kita lebih cenderung tertarik yang gambar sama warna-warni. Kenapa? Karena secara sunatullahnya memang otak kita itu ya senangnya makan makanannya kayak gini gitu. Jadi kalau membuat bahan ajar, ya dasar itu harus kita pegang dulu gitu. Kira-kira anak yang tertarik itu gimana sih gitu. Terus durasinya berapa lama sih biar tertarik? Itu ada ilmunya ternyata seperti itu. Ini adalah dasar keilmuan yang kita gunakan. Jadi ketika membuat bahan ajar apapun nanti Bapak Ibu harus punya pedoman juga gitu, jangan asal gitu. Kalau asal nanti ya pasti nanti banyak efek-efek yang kurang memuaskan di situ. Ya, ini adalah jenis-jenis desain grafis ya, Bapak Ibu. Jadi ada ini tadi Corel, ternyata sudah nggak asing lagi di Bapak Ibu. Biasanya ini tukang-tukang bikin spanduk, ya kan? Yang editnya pakai ini. Kalau kita kepercetakan ya kebanyakan editnya pakai ini karena memang kalau orang-orang yang sudah ahli itu lebih elegan pakai ini, gitu. Corel sama Photoshop ini. Dan dari segi kualitas memang bisa diatur juga nih. Cuman kalau kita masih pemula, masih takut mendesain, ya nanti nggak jadi-jadi akhirnya kalau menggunakan dua ini karena waktunya cukup lama. Terus PowerPoint ini kayaknya sudah banyak yang pakai ya. Laptop kita ya isinya aplikasi perkantorannya ya biasanya menggunakan PowerPoint ini. Untuk praktis menggunakan presentasi ya PowerPoint ini. Seperti itu. Kalau Canva ya ini nanti yang kita akan belajar. Ya logonya Canva seperti ini Bapak Ibu. Ini ya logonya. Nah kita akan berkenalan. Itu kalau Bapak Ibu penasaran bisa langsung dicek di browsernya Bapak Ibu. Nah, ketikkan Canva. Nah, nanti akan langsung muncul. Dan nanti cukup gampang, yang penting kita punya Gmail atau email lain apapun, nanti untuk mendaftarkan sudah bisa, nggak perlu rumit. Ya, Canva adalah sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Suhartono tadi, ini adalah aplikasi desain grafis online. Jadi ini versinya online. Ketika menggunakan Canva, berarti kita harus connect dengan internet. Sama kayak kita menggunakan Zoom, berarti kita harus connect dengan internet. Karena secara versi desktopnya itu memang belum ada. Kayak aplikasi Photoshop, Corel, belum ada. Kalau Canva ini online, jadi kita nanti bikin akun online. Desainnya online. Sehingga ketika ada update-update desain terbaru, nanti otomatis akan muncul di aset-aset yang ada di Canva itu. Seperti itu dalamnya Bapak Ibu. Terus, ini ya, keunggulannya. Ini nanti kalau kita sudah terdaftar, ini ada tersedia di situ 8.000 template dari berbagai jenis konten visual. Itu banyak sekali, kurang lebih ada 8.000-an aset di situ. Kemudian setiap akun nanti akan mendapatkan penyimpanan, dapat drive 1 GB, ini dapat custom text, ada ratusan icon sama ilustrasi, ada pilihan background, kemudian bisa digunakan untuk mendukung media pembelajaran. Nah, salah satu nanti dari vaksin kita itu pengennya nanti dari Bapak Ibu pendidik ataupun tenaga kependidikan yang ada di kelas kita, atau nanti mampu membuat media pembelajaran atau bahan ajar dari apa yang sudah kita ajarkan. Nah, nanti kira-kira praktisnya seperti apa nanti akan kita praktekkan. Ini keunggulannya, dengan Canva itu apa sih yang bisa kita bikinkan? Bisa logo branding, bisa poster, bisa image blog, bisa membuat infografis juga, bisa membuat koran kecil-kecilan, kemudian untuk membuat konten media massa, konten media sosial. Jadi nanti kalau mau ngupload untuk gambar di Instagram, nanti tinggal klik di situ ada fitur Instagram, nanti ukurannya sudah sesuai standarnya Instagram. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mengukur lagi, memperbesarkan atau memperkecilkan. Sama di Facebook juga sama, di blog juga sama. Terus nanti membuat thumbnail juga ya, nanti akan kita perlihatkan. Terus ini keunggulan yang lainnya bisa digunakan untuk membuat thumbnail YouTube. Nah, ini untuk mendukung materi yang sebelumnya tadi ya.
bagaimana sih YouTube kita biar menarik, bikin covernya, nah, nanti bisa digunakan ini aplikasinya. Kemudian bisa untuk invoice, untuk iklan, atau untuk desain kemasan produk. Jadi misalkan Pak Suwartono tadi mau memasukkan video-video pembelajarannya tadi ke dalam YouTube, oh bingung, ini kira-kira logo saya dibuat gimana ya gitu. Nah, ini nanti semoga cukup membantu menggunakan Canva ini. Jadi Bapak nanti tinggal banyak pilihan di situ, cari yang masih belum banyak digunakan orang, tambahin dikit, nah, bisa jadi miliknya Pak Suwartono seperti itu.